Halo sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Cak Pete. Kali ini saya tergerak untuk berbagi sesuatu karena kemarin saya sempat lihat videonya salah satu konten di channelnya YouTube Bang Panji Pragiwaksono. Nah, semoga nggak salah sebut ya, Bang Panji Pragiwaksono. Nah, saya tertarik karena jujur saya baru pertama kali ini mendengar konsep baru tentang body language. Nah, di salah satu kontennya beliau berkata bahwa body language itu tidak untuk dipelajari karena itu hasil dari atau akibat dari atau dampak dari bicara kita yang kita nyaman dalam berbicara. Kita nyaman berbicara mengakibatkan body language yang positif, yang baik juga. Jadi gitu. Nah, jadi konteksnya itu gini, konteksnya itu Bang Panji pada saat itu diminta untuk mentraining beberapa karyawan bank, kalau nggak salah ya, yang untuk temanya itu spesifik untuk mempelajari body language. Nah, tapi menurut Bang Panji sendiri, body language itu tidak harus dipelajari karena itu dampak dari kita menikmati berbicara kita. Jadi ketika kita nyaman dalam berbicara, kita nyaman dalam berkomunikasi dengan orang lain, akibatnya body language kita pun jadi ikut baik, jadi ikut positif juga. Nah, ini pandangan baru buat saya karena saya juga praktisi people development, jadi saya menanggapi bahwa ini menarik dan saya setuju di poin itu, tapi saya kurang setujunya mungkin Bang Panji lupa mungkin. Nah, ini saya nggak bermaksud menyalahkan atau menjatuhkan atau menyerang, enggak, bukan nyerang. Saya setuju banget. Cuman saya yakin Bang Panji itu lupa satu hal. Saya yakin lupa, bukan nggak ngerti atau bukan kurang paham. Tapi saya yakin Bang Panji lupa bahwa ketika kita body language dan itu berlaku dua arah, teman. Berlaku dua arah. Maksudnya gini. Kan Bang Panji bilang nggak perlu dipelajari karena body language itu hasil dari apa yang kita bicarakan tuh kita nyaman dalam berbicara. Akibatnya body language kita semakin baik, semakin bagus. Itu satu arah. Nah, yang Bang Panji lupa bahwa body language yang baik pun itu mempengaruhi cara kita berbicara. Contoh, dalam hal menyanyi. Nah, ini teknis ya, dalam hal menyanyi. Postur menyanyi yang baik itu berdiri. Tidak duduk, apalagi tiduran. Tidur itu salah satu postur tubuh yang sangat sulit untuk kita lakukan untuk bernyanyi dengan baik dan benar. Silakan koreksi saya kalau salah ya, tapi ini berdasarkan teman-teman saya yang juga guru vokal menyatakan bahwa kadang saya ikut paduan suara dimarahin kalau saya duduk gitu ya. Berdiri harus berdiri karena apa? Karena kalau kita berdiri itu diafragma kita lebih luas, kita lebih high notes-nya itu lebih dapat. Apalagi ada beberapa kayak Indonesian Idol dulu pernah ya. Penyanyi siapa ya? Siva kalau nggak salah. Siva tuh tiduran dan itu banyak dipuji oleh beberapa guru vokal. Karena apa? Karena itu sulit sekali untuk bisa maksimal menyanyi suatu lagu dengan sempurna, dengan maksimal sambil tiduran, terlentang pada saat itu lebahan. Nah, ini yang saya katakan. Sama halnya ketika kita mau rajin tapi kita masih tiduran. Body language untuk kita rajin itu body language misalkan kita kerja di kantor ya, di depan laptop atau di depan komputer gitu ya. Nah, kalau kita body language-nya itu senderan gini, agak ini, terus kakinya diselonjorin ke depan gini, itu kita akan jadi malas sendiri. Bukan karena dalam pikiran kita atau bukan apa yang kita lakukan mempengaruhi body language, enggak, tapi body language kita mempengaruhi cara kita berpikir bahkan.
Sama ketika kali ini kan ada apa ya, Euro ya, sepak bola. Meskipun saya nggak seberapa suka sepak bola, tapi teman-teman saya suka. Nah, ketika ada gol, jadi gol, mereka akan berdiri dari tempat duduknya atau melompat atau sambil tangannya ke atas dua gini. Nah, itu body language. Bisakah Anda merayakan gol tapi diem aja gini, gol, cuman teriak gini tanpa ada atau ekspresi? Nggak bisa. Karena body language itu mempengaruhi emosi kita juga, state kita. Dalam artian itu kalau kita mau apa ya? Kalau kita mau kita nunduk aja. Selamat pagi. Otomatis percaya atau enggak? Ini udah ada penelitiannya teman-teman ya, udah ada penelitiannya ya. Itu banyak diteliti oleh pakar-pakar NLP, apalagi NLP yang generasi-generasi awal itu mempengaruhi bahwa body language atau postur kita atau gestur kita itu mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Dan apa yang kita pikirkan juga mempengaruhi gestur. Itu berlaku dua arah. Nah, kalau kita senang, terus kita diem, itu rasanya nggak enak. Nah, kalau kita apa ya, kalau kita lagi lompat-lompat, misalkan gini, atau ginilah istilahnya. Coba deh, teman kita lagi murung ya, teman kita lagi murung, coba deh, ayo kita lompat-lompat, aja lompat-lompat, tangannya kesana kemari, tanpa ada alasan yang jelas untuk dia untuk bahagia. Perhatikan apa yang terjadi, dia ikut bahagia, dia ikut merasakan euforia, dia ikut merasakan gestur kemenangan atau gestur sukacita dalam hal di pikirannya, padahal dia tuh lagi nggak bahagia. Itu yang hal seperti itu yang seringkali yang menurut saya poin itu yang Bang Panji lupa. Nah, kali ini saya ingin saya ingin berbagi sesuatu bahwa kalau teman-teman mau rajin atau kalau teman-teman mau kalau lagi males gitu ya, males di kantor atau males bekerja, pakailah baju yang terbaik, pakailah pose-pose Anda dalam duduk, dalam hal berdiri, dalam hal melangkah, dalam hal berjalan ke toilet misalkan di kantor atau dimanapun teman-teman berada, berjalanlah atau dengan ritme yang lebih cepat dari biasanya. Coba perhatikan apa yang terjadi ketika teman-teman berjalan lebih cepat. Teman-teman ketika kembali lagi dari toilet, teman-teman dengan kecepatan yang sama ya, waktu teman-teman ini ya lebih cepat ya dari biasanya ya. Perhatikan teman-teman, perhatikan bahwa teman-teman akan lebih bersemangat lagi dalam mengerjakan tugas kantornya. Percaya atau enggak? Apalagi kalau kita misalkan gini, misalkan ada misalkan jalan ke toilet dengan sedikit berlari-lari kecil atau mengikuti alama kayak sedang menikmati lagu gitu ya. Nah, sambil ada irama, ada menikmati. Ketika kita kembali ke meja, itu kita kembali lagi fresh karena kita sedang memposisikan pikiran kita melalui body language kita sendiri. Jadi teman-teman jangan khawatir bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita itu kita bisa rubah dengan mengubah body language. Jadi apakah mau dipelajari? Bisa, mau meskipun agak sedikit rumit atau sedikit memaksa ya. Itu hampir mirip seperti kita tuh lagi dalam tanda petik itu membodohi atau memanipulasi pikiran kita.
Jadi ketika kita lagi sedih, coba kita lompat-lompat. Otomatis gerakan lompat-lompat itu yang biasanya kita sedang merayakan sesuatu, atau kita sedang merayakan goal, atau kita sedang merayakan kelulusan atau apapun itu udah terekam. Dan ketika kita melakukan hal itu akan membantu pikiran kita untuk mengambil memori-emosi ya, istilahnya memori yang sudah terekam, dikeluarkan lagi dipanggil lagi dari otak kita. Dipanggil lagi untuk kita bisa merasakan euforia itu. Nah, atau gini deh, kalau teman-teman nggak mau percaya saya, nah coba teman-teman perhatikan kalau teman-teman lagi sedih atau lagi murung, coba tersenyum. Setiap kali ketemu orang tersenyum. Perhatikan apa yang terjadi, apakah ada kedamaian, ada sukacita, ada apa ya? Karena gestur kita, bukan kita tuh lagi menipu diri sendiri. No. Ini bukan menipu diri sendiri, tapi ini tuh sebuah trik memanipulasi pikiran supaya pikiran kita bisa sejalan apa yang tujuan kita utama. Misalkan kita mau closing, mau jualan nih, kita sales, misalkan kita mau jualan suatu produk A. Tapi kita tuh lagi moodnya lagi jelek lah. Cuman ada masalah di rumah, atau ada masalah dengan orang tua, atau apapun itu. Cobalah mikirkan tentang lompat-lompat, senyum-senyum sendiri, kemudian melakukan tarian-tarian tanpa teman-teman nggak usah mikir. Percaya atau enggak bahwa teman-teman akan bahagia sendiri, sedikit bahagia ya. State of mind-nya itu tiba-tiba teman-teman lagi happy aja gitu. Itu yang terjadi ketika kita lagi berbicara tentang public speaking. Jadi body language itu betul bahwa body language itu hasil dari apa yang kita rasakan, hasil dari apa yang kita dari kenyamanan kita dalam berbicara. Betul. Tapi jangan lupa, body language yang sesuai pun akan memunculkan state of mind, namanya itu keadaan pikiran seseorang tertentu, itu bisa dipanggil lagi dengan body language tertentu. Misalkan, teman-teman, selamat siang Bu, misalkan gini, ada gestur, otomatis teman-teman sedikit lebih menghormati, bukan menjilat atau bukan, enggak. Tapi ini memang benar-benar teman-teman state pikiran kita tuh lebih, oh ini orang tua nih, selamat pagi Bu, lebih menghormati, selamat pagi Pak. Coba deh teman-teman, perhatikan apa yang terjadi dan temukan ajaibnya ketika teman-teman melakukan body language yang baik. So, belajarlah menggunakan body language yang baik agar teman-teman pun mempunyai sikap dan pikiran atau kita sebut mentalitas yang baik. Body language yang positif menciptakan juga state of mind yang positif, mental yang positif. Body language yang jalan ke kantor tuh nyeret-nyeret, pasti hari itu dan sampai bel pulang kantor, teman-teman pasti akan males. Mulailah hari teman-teman di kantor atau dimanapun teman-teman berada dengan bersemangat, dengan berlari kecil menuju kantor, dengan melakukan langkah-langkah yang seperti menikmati lagu. Teman-teman akan lebih menikmati hidup teman-teman atau menikmati ritme pekerjaan teman-teman dengan cara belajar body language tertentu. Body language yang positif menciptakan performa positif. Body language yang positif menciptakan pikiran yang positif,
dan pikiran positif menghasilkan produktivitas yang positif. Sampai jumpa di vlog yang berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan berkati.